Saudara, para hakim yang tergabung dalam Solidaritas Hakim Indonesia melakukan cuti massal mulai tanggal 7 sampai 11 Oktober. Hal ini dilakukan sebagai bentuk protes terhadap kesejahteraan hakim yang tidak berubah dalam 12 tahun terakhir. Hari pertama aksi cuti massal hakim menuntut kenaikan gaji sejumlah pengadilan hanya menggelar sidang-sidang tertentu. Pengadilan Negeri PN Kota Bandung masih menggelar sidang seperti biasa di tengah aksi ribuan hakim di Indonesia yang melakukan cuti bersama mulai 7 sampai 11 Oktober 2024. Humas Pengadilan Negeri PN Kota Bandung, Dal Yusra, menjelaskan bahwa ada beberapa persidangan tetap berjalan lantaran masa tahanan terhadap terdakwanya sudah hampir selesai. Orang ya sebagai wakil Tuhan, tapi sarana ini ya persoalan tidak dilengkapi dengan posisi sebagai hakim pejabat negara. Termasuk juga seperti itu ya, berarti tidak ada sidang. Kalau sidang ada aja, tapi siapa yang mau cuti silakan. Kebetulan di Bandung itu ada masuk ya. Tapi ini mah di seluruh Indonesia ya. Bukan berarti kami tidak mendukung, kami mendukung, tapi kebetulan kami tidak di PN Bandung tidak. Jadi untuk menegaskan yang jadi cuti ya, jadi termasuk di Bandung juga ada yang cuti ya. Ya, ada saja. Sementara itu, sejumlah hakim di Pengadilan Negeri Kelas 1 Kupang, Nusa Tenggara Timur menggelar aksi pakai pita saat bersidang sebagai bentuk solidaritas hakim Indonesia untuk menuntut sejumlah poin tuntutan, salah satunya kesejahteraan. Para hakim di Pengadilan Negeri Kelas 1 Kupang berharap aksi damai yang digelar ini mendapatkan perhatian negara. Itu ingin memperjuangkan dari sisi kesejahteraan. Kesejahteraan itu tidak hanya intinya hanya masalah upah gaji, tetapi juga ada hal-hal lain yang kami perjuangkan juga dari Solidaritas Hakim Indonesia ini, terkait keamanan, terkait fasilitas kesehatan dan lain sebagainya. Dari Jakarta, pantauan suasana di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan lebih sepi dari biasanya. Sebagian besar hakim mengambil cuti sehingga banyak persidangan ditunda hingga sepekan. Sidang hanya digelar untuk perkara pra-peradilan dan perkara yang masa penahanannya segera berakhir. Untuk perkara-perkara yang kecuali pra-peradilan dan perkara yang tidak bisa ditunda tadi, bisa ditunda seminggu atau 2 minggu. Nah, itulah yang kemudian dijadikan dasar para hakim untuk melakukan cuti sebagai bentuk protes, ekspresi daripada para hakim di Indonesia terkait dengan hak konstitusionalnya yang selama ini itu diabaikan oleh negara. Ribuan hakim di pengadilan seluruh Indonesia disebut akan mogok dengan melakukan cuti bersama mulai 7 hingga 10 Oktober 2024. Gerakan ini bernama Cuti Bersama Hakim se-Indonesia sebagai bentuk protes hakim atas sikap pemerintah yang belum memprioritaskan kesejahteraan hakim. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, hari ini 80 hakim dari Solidaritas Hakim Indonesia atau SHI beraudiensi di Mahkamah Agung membahas soal peningkatan kesejahteraan hakim. Para hakim meminta kenaikan gaji dan tunjangan sebanyak 242%. 80 hakim yang tergabung, saudara, dalam Solidaritas Hakim Indonesia ini mendatangi Mahkamah Agung. Mereka bercerita kecilnya gaji dan tunjangan menyulitkan mereka memenuhi kebutuhan hidup. Para hakim menuntut kenaikan gaji dan tunjangan sebesar 242%. Negara harus berupaya menutupi celah bagi seorang hakim untuk berbuat yang menghinakan profesinya sendiri. Kalau saya bilang, lebih baik hakim itu menuntut, mengemis kepada negara daripada mengemis kepada pihak yang berperkara. Karena itu berat bagi kami loh. Kami tidak semuanya berasal dari orang kaya yang bisa disokong hidupnya.
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad menyebut DPR akan menggelar audiensi dengan hakim pada Selasa 8 Oktober 2024. DPR akan mendengarkan aspirasi para hakim yang menuntut kenaikan gaji dan tunjangan setelah 12 tahun tidak mengalami kenaikan. Mungkin soal tunjangan-tunjangan dan lain-lain baru minggu depan, karena seperti kita tahu kita baru selesai perhelatan memilih pimpinan DPR, kemudian pimpinan MPR, dan baru minggu depan kemungkinan kita akan membicarakan hal-hal yang lain. Yang dapat informasi mengenai itu mungkin nanti akan ditanyakan, karena kita di DPR ini kan tidak harus tahu mengenai kegiatan-kegiatan eksekutif. Nah, sehingga itu nanti bisa ditanyakan saja kepada pemerintahan yang baru. Nanti rencananya seperti apa. Usai jeda di Kompas Malam, Saudara, petugas Satpol PP mengevakuasi seorang lansia yang nekat menceburkan diri